Berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita di pertengahan bulan Desember ya. Dan kita mempersiapkan diri memasuki masa raya Advent mendekati yang terakhir. Dan ketiga, keempat arahnya ke sana. Kita akan segera merayakan Natal. Persiapan seperti apa yang sudah kita lakukan selama masa raya Advent ini supaya kita bisa merayakan Natal dengan baik. Nah, firman Tuhan pada hari ini dari surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur hari lepas sehari Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah kesibukan, kesulitan, pekerjaan yang harus kami lakukan, di tengah ekonomi yang masih kami rasakan berat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami sadar bahwa ada banyak hal buruk yang belum bisa kami tanggalkan dari kehidupan kami, dari diri kami. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami belajar bagaimana kami boleh mempersiapkan diri menyambut peristiwa kedatangan Tuhan dalam Natal dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan menanggalkan semua kebiasaan buruk kami. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab 1 Korintus dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang ayah yang memiliki seorang anak gadis menjelang remaja. Nah, kemudian ayah itu sangat prihatin karena anak gadisnya ini kok punya watak sifat yang kurang baik, yang kurang menyenangkan. Dia suka marah, suka mencela orang, kadang-kadang dia menjadi sombong,
omongannya kasar, kurang hormat pada orang tua, dan juga ya agak malas lah untuk belajar. Dia lebih suka untuk senang-senang, jalan-jalan ke mall, foya-foya, makan enak bersama teman-temannya. Belajar pun dia tidak terlalu rajin, hingga nilainya itu ya pas-pasan saja. Padahal orang tuanya ini cukup mampu, sudah ditambah les, tambah ini itu, tapi tidak ada gairah belajar dari anaknya. Sang ayah sangat prihatin, lalu bicara dengan ibunya atau istrinya, gimana ya anak kita ini. Dia kok punya watak yang kurang baik, padahal dia menjelang remaja, sebentar lagi gadis dan dewasa. Kalau gitu terus, waduh masa depannya susah. Ya. Lalu ayah itu berpikir, akhirnya istrinya bilang begini, "Pak, sepertinya anak kita itu walaupun tidak terlalu hobi menanam, tapi dia suka dengan bunga-bunga." Nah, ini ada banyak bunga yang menarik ya. Nah, dia suka sekali dengan bunga. Coba perhatikan, tiap kali ada tanaman bunga, pasti dia akan tengok. Tapi kalau suruh belajar menanam, pasti dia nggak mau, nggak terlalu suka, nggak telaten. Cuma dia senang lihat bunga. Nah, gimana kalau kita ajari untuk mencintai bunga, bukan cuma lihat, tapi telaten merawatnya. Pada awalnya sang ayah pesimis, tapi kemudian didorong oleh ibu atau istri, akhirnya mereka sepakat berkata begini, ayo kita ajak anak kita ke tukang bunga, lalu atau tukang ya bunga-bunga yang bisa ditanam maksudnya ya, biar dia milih dan kita ajari dia untuk bercocok tanam atau menanam bunga-bunga ini. Akhirnya satu hari anak ini diajak dan anak itu kok semangat mau, aku suka bunga. Ya. Lalu mereka pergi ke pasar bunga dan mereka pilih-pilih begitu ya. Dan akhirnya sang ayah membelikan anaknya beberapa pohon bunga. Lalu dibawa pulang, mereka mencoba untuk menaruhnya di tempat yang baik dan merawatnya. Ya. Disiram, kemudian diberi pupuk, kalau perlu sinar matahari ya tempatnya dipindah, macam-macam dah. Pada awalnya anak ini ya senang, ya, rajin sekali. Tapi ya namanya tadi sifat buruknya mulai keluar. Ya. Setelah beberapa waktu dia mulai bosan. Nah, ketika mulai bosan, lalu tumbuh tumbuhan liar dalam pot itu. Dan ayahnya tahu anak ini sudah mulai bosan. Dan tumbuhan liar itu dibiarkan oleh sang ayah. Nah, sampai setelah tumbuhan liar itu agak tinggi, kemudian dia berkata kepada anak gadisnya, "Nak, mari kita rawat lagi tanaman kita ini." "Oh ya," anak itu ya, "saya sudah lama agak mentelantarkan." "Ayo, dilihat tanamannya." "Nah, ini ada tanaman liar." Ya. "Coba," kata ayahnya, "cabut-cabut." Lalu dicabut. Ya. Kan mudah cabut tuh, anak itu senang. "Gampang gini kok, ya, cabut aja. Kamu ganggu tanamanku." Ya. Sehingga tanamanku ini nanti bisa tumbuhnya tidak baik. Cabuti. Tetapi ketika sampai pot terakhir, ayahnya berkata begini, "Stop. Tanamannya jangan cabut dulu." "Loh kenapa?" "Tunggu beberapa waktu lagi. Ayah mau tunjukkan sesuatu." Nah, anak ini nggak ngerti. Ya sudahlah. Kalau kata ayah begitu ya aku nurut. Nah, lalu anak ini tidak mencabut tanaman liar yang ada di pot terakhir. Setelah ditunggu beberapa waktu, ayahnya memandang cukup. Dia berkata lagi pada anaknya, "Ayo kita cabuti lagi tanaman liar yang ada di pot-pot kamu." Nah, anak ini semangat lagi. Tanaman yang masih kecil-kecil, masih muda ini cabuti semua. Sampai pot terakhir dia bilang, "Pak, ini boleh dicabut?" "Boleh." Cabut. Keras ya. Kok susah. Waduh, ini susah. Ini harus pakai alat. Ya, nggak bisa dicabut pakai tangan saja. Harus digali dulu sampai ke akarnya, karena akarnya sudah cukup kuat. Lalu kita angkat, kata ayahnya, supaya akarnya ikut terangkat dan tanaman liar ini habis sampai akarnya. Akhirnya ya agak susah, tapi bisa untuk dikeluarkan dari tanaman, dari pot tanaman tersebut. Anak gadis ini senang. Wah, gembira juga ya.
Lalu ayahnya berkata, "Nak, sebetulnya Bapak ini kepingin bicara dengan kamu. Ketika kamu mencabut tanaman-tanaman yang masih muda, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Dan ketika kamu rajin merawat pot tanaman bunga ini, maka tanaman-tanaman liar itu kamu cabuti terus, akhirnya bersih. Dan tanaman bunga ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Tapi yang terakhir itu coba kamu lihat. Ya, tanamannya kurang menjadi subur, tidak terawat, apalagi ada tanaman liar yang memang sengaja tidak Bapak cabut muda-muda. Ya, tapi ketika sudah cukup kuat, cukup tua, baru kita cabut. Nah, itu mau menggambarkan bahwa di dalam kehidupan manusia pun seperti itu. Kalau kita berpribadi baik, maka yang baik itu harus dirawat. Karena dunia ini tidak penuh dengan kebaikan, tapi kejahatan. Ya. Ada watak yang kurang baik, ada orang-orang kurang baik di sekitar kita, ada udara yang kurang baik, ada masalah ekonomi kurang baik, ada hal-hal lain yang kurang baik. Nah, itu menyatu dengan hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita mau merawat kehidupan yang Tuhan berikan, cabutlah itu selagi awal. Ya. Watak sifat yang kurang baik, teman-teman yang kurang baik, lalu pergaulan yang kurang baik, kebiasaan yang kurang baik, lalu kesehatan yang tidak dijaga. Semua itu dicabut sejak awal. Lalu kita harus rawat, jadi nyabutnya jangan sekali. Tetapi tiap kali tumbuh, cabut. Tumbuh yang tidak baik, cabut. Tumbuh lagi, cabut lagi. Supaya tubuh kita ini tumbuh dengan segar, tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan sehat. Menghasilkan kehidupan yang baik. Nah, gadis itu diam. Bapak nyindir ya? Iya, aku tidak nyindir, bapaknya bilang. Tapi aku melihat dalam pribadimu ada hal-hal yang kurang baik. Bu, ya dicabut. Ya, jangan sampai seperti ini, yang keras ini, yang kuat ini. Oyotnya, akarnya sudah bersatu. Dan kalau dicabut sakit sekali. Nah, kalau Bapak ini mengajarkan pada kamu sejak kamu muda, kamu merawat berkat yang Tuhan berikan dengan sangat baik, diharapkan pribadimu tumbuh menjadi baik. Bukan cuma tubuhmu yang sehat, tapi pribadimu, imanmu menjadi sehat dan kuat, menjadi berbunga-bunga sangat indah, dan kamu akan disukai oleh banyak orang. Ya, pekerjaan yang kamu lakukan kelak di hari tuamu atau hari dewasamu, bisa kamu kerjakan dengan baik, kamu akan disukai banyak orang, cari rezeki juga gampang. Coba kamu renungkan apa yang Bapak ajarkan ini. Anak itu diam, berapa hari dia merenung, akhirnya dia berkata betul. Ya, kalau watak sifat itu sudah berakar, sudah ngoyot gitu ya orang Jawa bilang, susah sekali untuk dihapuskan, ya, untuk diubahkan. Meskipun tidak ada yang mustahil di dalam karya Roh Kudus, tapi perjuangannya kan lebih berat. Nah, kalau sejak awal kita sadari, wah saya ini suka ngomong gak baik, nah kita bertekad untuk mencabut itu, memelihara hidup yang Tuhan berikan. Maka kita dengan mudah bisa menggantinya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus tadi. Kita membaca ayatnya yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita tidak akan kekurangan satu karunia yang baik. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di dalam kamu. Kita ini kaya dengan kebaikan, karena Kristus diam di dalam diri kita. Roh Allah bersama kita, Roh Kudus menuntun kita, menerangi kita. Jadi kita ini punya modal yang kuat, yang kaya, yang bagus untuk terus-menerus kita rawat. Asal kita mau. Cabut itu semua yang tidak baik, yang kurang baik, segala macam dosa, segala macam kejelekan, tipu muslihat, kemarahan, kebencian, dan segala macam yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dicabut bukan cuma sekali, tetapi setiap kali.
Karena di dalam ayat yang kedua dikatakan, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara dan saya dipanggil menjadi orang-orang kudus di segala tempat, termasuk kita semua dipanggil sebagai orang kudus. Dan diberi modal kekayaan, hidup yang baik, karunia yang tidak kurang untuk dipertahankan dan untuk dinyatakan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui. Nasihat firman Tuhan ini diterima oleh anak gadis dengan sangat baik. Dia menangis di hadapan Tuhan, dia meminta kepada Tuhan untuk menolong dia. Tuhan tolonglah supaya saya ini bisa merawat kehidupan yang Engkau berikan. Apa yang dikatakan ayah saya benar. Kalau saya suka malas, kalau saya ngomong kasar, saya sombong, bagaimana dengan masa depan? Saya perempuan, mungkin gak ada laki-laki yang mau. Mungkin cari kerja susah. Mungkin masa depan saya akan tertutup karena watak sifat saya yang kurang baik. Nah, oleh karena itu Tuhan tolonglah saya. Dengan kekayaan modal yang sudah Engkau berikan, saya tidak akan kekurangan karunia kebaikan Tuhan. Biarlah karunia itu akan menolong saya untuk hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Nah, anak gadis ini mulai berubah. Ya, tidak malas lagi, tidak kasar lagi, tidak sombong lagi, meskipun ya tidak jarang dia kembali pada yang lama, tetapi ayahnya mengingatkan, ayo dicabut, supaya kalau nyabut tidak sakit, karena akarnya itu baru muncul sudah langsung dibuang. Tapi kalau sudah berakar sangat kuat, sangat sulit. Anak-anak gadis itu akhirnya tumbuh menjadi seorang remaja yang memuliakan Tuhan. Teman-temannya kaget. Kamu sekarang berubah, ya, karena Kristus berkuasa dalam hidupku. Saudara, ini cerita tentang anak gadis, lalu bagaimana dengan orang dewasa, bahkan kakek nenek? Apakah kita akan berkata, watak sifatku ini sudah ngoyot, sudah tidak bisa diubahkan? Tidak. Di dalam Kristus dikatakan ada modal yang sudah Tuhan berikan, yaitu kekayaan untuk hidup dalam karunia-karunia kebaikan yang Tuhan Yesus berikan. Yang Roh Kudus pimpinkan, yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Jadi jangan kita merasa sudah cukup tua, lalu kita susah untuk berubah. Untuk berubah itu hanya diperlukan kerinduan Tuhan, kekayaanmu itu biarlah berkuasa dalam hidup hambamu ini. Supaya segala kejelekan-kejelekan yang sekarang ada bisa ditanggalkan, bisa dicabut bahkan sampai ke akar-akarnya. Inilah perjuangan yang harus terus-menerus kita lakukan. Nyabut jangan sekali, ya akan tumbuh lagi, cabut lagi, tumbuh cabut lagi selagi masih muda, dosa-dosa kita cabut semuanya. Kejelekan sifat watak cabut semuanya. Lah kalau umur sudah tua tidak ada kaitan dengan umur. Kalau kita mau mencabut segala kejelekan sifat watak kita, tidak ada kaitan dengan umur. Karena dikatakan kita sudah dipanggil menjadi orang kudus. Dan di dalam kekudusan itu kita diberi kekayaan untuk tidak menjadi kurang menjalani kehidupan dalam kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Sungguh, praktekanlah. Ya, buanglah segala sifat buruk, watak buruk, kejelekan-kejelekan yang tidak baik, kita tanggalkan, cabut semua. Nah, jangan sampai dia berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus yang berkuasa, Roh Kudus yang memberikan penerangan, Allah Bapa yang mengaruniakan hidup baru. Satukan sebagai kekuatan modal yang sangat besar, sangat kaya. Tuhan memberikan kebaikan kepada saudara dan saya. Mari kita berjuang, mari kita rawat kehidupan ini seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus ajarkan pada kami berani, berniat, sungguh-sungguh untuk mencabut segala kebiasaan buruk supaya kami hidup di dalam panggilan kudus dengan kekayaan karunia yang Kau berikan untuk kami tumbuhkan, kami kembangkan, dan kami bagikan kepada sesama kami. Karya Tuhan akan semakin nyata berapapun usia kami akan mengalami pembaharuan di dalam Engkau dan bersama Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.